apa kabar? Nih, ketemu lagi barengan sama kita di Copy Paste. Jangan lupa di share. Yeay. Akhirnya ya, setelah sekian lama kita ketemu lagi. Hari ini barengan sama Dede dan juga Valia. Seperti biasa kita bakalan kedatangan bintang tamu yang oke banget pokoknya. Betul sekali. Copy Paste ini merupakan program kolaborasi antara Radio Pesona FM dan Web TV. Yang tentunya teman-teman bisa menonton dan juga mendengarkan di Radio Pesona FM setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan juga bisa ditonton nih video lengkapnya tiap hari Senin. Berarti sebulan ada 2 video baru, jadi kalau yang kemarin-kemarin kelewatan bisa tonton ulang lagi sambil nungguin kira-kira episode baru bakalan kedatangan siapa lagi. Betul, dan episode kali ini nih kita bakal kedatangan siapa sih, Dek? Ini adalah 2 orang yang sangat menaruh perhatian lebih terhadap kesehatan. Kesehatan. Nah, tapi karena kita lagi di bulan Desember, Bener. ini spesifik banget sama satu topik yang akan kita bahas lebih banyak nanti. Oke, kayaknya kalau kaitannya sama kesehatan dan Desember itu sama tanggal 1 bukan sih? Betul banget ya. Jadi tanggal 1 Desember itu kan diperingati sebagai hari untuk HIV AIDS ya. Oh, kirain hari ulang tahun Valia. Kalau aku sih mending milih hari lain ya. Kayak bareng sama yang itu kayaknya nanti dulu. Mending bareng sama Hari Buruh 1 Mei. Oh gitu ya. Iya. Oke deh. Tanggal merah lagi ya. Ya udah langsung aja kita panggil. Ini adalah 2 orang yang akan nemenin kita di episode kali ini. Langsung aja silahkan. Yang pertama ada beliau Bapak Jailani. Dan yang kedua ada Mas ya. Mas Her. Kayaknya penyambutannya terlalu heboh ya. Tapi ini memang kedua orang ini kalau di depan kamera kelihatan tenang, santun gitu ya. Kalau di belakang kamera, Makanya tadi tuh heboh banget karena di belakang kamera tuh lebih heboh. lebih heboh ya. Kita kenalan dulu. Yang pertama nih yang di sebelah Dede ya, ada Pak Jailan. Beliau juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Ya, selamat sore. Sebelahnya Valia. Ada siapa? Boleh kenalan? Heri dari Wonosobo Youth Center. Oke, Mas Heri dari Wonosobo Youth Center. Yes, nah hari ini kita bakalan ngebahas lengkap tentang mungkin HIV dulu ya, karena HIV dan AIDS ini sebenarnya 2 kategori lah bisa dibilang. Tapi orang-orang sering anggapnya nih udah kalau HIV udah pasti AIDS gitu kan. Yeah. Nanti dijelaskan lebih banyak sama Pak Jailan. Tapi sebelumnya sedikit menyinggung tentang HIV AIDS ini secara garis besar seperti apa sih Pak penjelasannya? Ya. Jadi HIV itu nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang merusak sistem dalam tubuh seseorang. Nah, AIDS sendiri itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi karena sistem dalam tubuhnya dirusak oleh virus HIV, jadi lemah, maka dia akan gampang sakit, gampang tertular, terinfeksi oleh berbagai macam penyakit. Nah, biasanya itu orang disebut dengan ODIF, orang dengan HIV itu ketika dia sudah terinfeksi, dia sudah tertular, tapi dia belum ada gejala, dia masih stadium 1 atau stadium 2 gitu ya, masih gejala ringan. Nah, orang kalau disebut dengan AIDS berarti dia sudah tertular virus HIV, tapi dia sudah muncul berbagai macam gejala penyakit, dia mungkin stadium 3 ataupun stadium 4. Jadi ini bedanya antara HIV dan AIDS. Apakah yang menderita HIV akan pasti lanjut ke AIDS atau bisa disembuhkan, Pak? Ya, ini juga pertanyaan penting. Apakah setiap penderita HIV itu selalu jatuh ke stadium AIDS? Tidak selalu. Ya, kapan penderita ini tetap berada di stadium HIV sepanjang usianya? Ketika penderita ini bisa ditemukan secara dini, secara lebih gasik, dan penderita minum obat namanya ARV, antiretroviral. Obat ini tidak menyembuhkan, tapi obat ini dia mampu menekan perkembangan virus. Dia akan menekan pembelah dirian virusnya, dan sangat cepat ini membelah dirinya itu jadi semakin banyak. Nah, dia ditekan sehingga dia tidak berkembang menjadi lebih banyak. Selain itu, virus ini juga ditekan ini tingkat virulensinya, tingkat keliarannya, tingkat kebuasannya. Jadi dia dalam kondisi yang lemah. Jadi di dalam tubuh penderita
yang mau minum ARV secara patuh, secara teratur, maka dia tetap ada virus, tapi dia dalam jumlah yang sangat kecil, kemudian dengan tingkat virulensi yang sangat rendah, sehingga kekebalan tubuh orang ini tetap utuh. Kalau dia dicek itu ya kekebalan tubuh orang penderita ini sama dengan kekebalan tubuh kita, sehingga dia tidak akan sakit, dia tidak akan gampang sakit, dan umur harapan hidupnya terbukti sama dengan kita yang HIV negatif yang tidak tertular virus HIV. Oke, berarti bisa untuk nggak lanjut ke AIDS gitu ya Pak Betul, ya? Tapi betul. dia nggak bisa terus benar-benar clear, tetap di HIV gitu? Iya. Kita ada namanya pemeriksaan viral load (VL). Jadi itu untuk penderita-penderita kita, teman-teman kita yang tertular HIV, kemudian dia minum obat. Ketika dia dicek VL-nya, viral load-nya, dia sampai sampai pada tingkat undetected, tidak terdeteksi. Jadi dia tidak terdeteksi virus, tapi dia tidak bisa dinyatakan sembuh. Iya. Ketika seorang dia sudah dalam kondisi undetected, tidak terdeteksi virusnya, selain dia sehat, dia tidak gampang sakit karena sistem kekebalan tubuhnya oke sama dengan kita, maka dia juga tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi ini dia juga punya efek ini, efek pencegahan. Ketika dia berhubungan suami istri dengan pasangannya gitu ya, maka suami atau istrinya dia tidak akan tertular. Ketika dia seorang ibu menikah, dia ingin hamil, maka ketika dia patuh minum obat ini, bayinya dia akan lahir dengan negatif. Meskipun dia juga diberikan ASI, kalau dulu kan nggak boleh diberi ASI, kalau sekarang tetap ASI eksklusif, maka bayinya tetap negatif, tidak tertular. Kita sudah punya banyak bukti di Kabupaten Wonosobo sendiri. Oke, baik. Sebelum ngobrol lebih lanjut tentang AIDS ini, sebelah saya ini kayaknya udah paling bersinar rambutnya. Valia ya. Udah persiapan banget. Ajak ngobrol nih. Ada Wonosobo Youth Center. Kalau Wonosobo Youth Center ini memang fokusnya itu ke pencegahan AIDS atau ada kegiatan lain juga? Oke, terima kasih. Saat ini ya kami melaksanakan program yang untuk pencegahan penanggulangan HIV/AIDS tapi di populasi kunci. Dulu di awal terbentuk mungkin Pak Jil lebih paham dulu kan ketua, dan saya gabung itu di tahun 2006 kalau nggak salah, kan belum lama gitu. Dulu awal-awal saya gabung itu melakukan edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Itu isunya adalah HIV, ada NAPSA, kesehatan reproduksi, dan kesehatan remaja. Dulu awal seperti itu. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah, menggandeng dari BNN, kemudian kepolisian, itu ada dulu. Anggotanya banyak nggak Mas sih kalau di situ? Berarti di Wonosobo aja kan? Iya, relawan. Oh, relawan. Jadi kalau anggota kan ada KTA ya, kami ada KTA. Relawan aja. Di relawan. Iya. Tapi yang tergabung mungkin ada jumlah? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Saya tidak bisa menghitung maksudnya. Tapi banyak ya berarti ya? Banyak. Yang simpatisan juga banyak. Oke. Berarti secara umum itu tentang kesehatan ya. Ya, betul. Tapi spesifik tentang HIV/AIDS juga ada programnya untuk pencegahan tersebut. Oke, baik. Ini kembali lagi soal AIDS lagi. Tadi kan diceritakan kalau ibu mengandung juga bisa terobati, boleh menyusui agar tidak tertular ke anaknya. Betul. Artinya kalau tidak diobati itu pasti akan tertular anak tersebut. Iya, pasti. Jadi kalau seorang ibu, dia ibu hamil, kemudian dia kebetulan HIV positif, kemudian katakanlah dia tidak terdeteksi sebelumnya, kemudian dia hamil, sudah bisa dipastikan bayinya akan tertular. Tapi ketika si ibu ini dia terdeteksi lebih awal, kemudian dia mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke bayi dengan cara tadi minum ARV, maka ketika dia hamil dia bisa bersalin secara normal. Kalau dulu kan harus seksio ya, harus operasi sesar gitu, kemudian setelah melahirkan bayinya tidak boleh diberikan ASI. Tapi dengan program ini ibu tetap bisa melahirkan secara spontan, kemudian tetap bisa memberikan ASI, dan pada kesempatan pertama bayi lahir nanti akan diambil sediaan darahnya lewat tungkai telapak kaki, nanti akan dicek, dan hasil kita selama ini bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV positif yang mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke bayi semuanya negatif. Ini sudah ada banyak negara yang berhasil ini, termasuk juga ini Indonesia, negara kita juga menyusul. Thailand ini terutama yang sudah terbukti
mampu mencegah penularan dari ibu ke bayi untuk para penderita HIV-nya. Oke, berarti kunci pentingnya adalah deteksi dini ya Pak Betul, ya. betul. Nah, untuk mendeteksi dini kan masyarakat perlu tahu ya gejalanya itu seperti apa sebetulnya? Iya. Gejala HIV itu. Iya. HIV ini kalau HIV itu hampir tidak ada gejala sama sekali. Iya, iya. Kayak normal-normal Iya, aja. iya, nggak ada gejala sama sekali. Kemudian ketika dia masuk di stadium AIDS pun, gejalanya penyakit biasa, mungkin diare gitu ya. Oke, demam mungkin. Iya, demam, diare, tapi diarenya dia nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau misalkan kita diare nggak diobatin kan 4 hari, 5 hari kan sudah langsung sembuh ya. Tapi kalau ini dia bisa nggak sembuh-sembuh karena apa? Kekebalan tubuhnya kan turun. Iya. Pneumonia misalkan dia radang paru-paru kayak gitu, dia juga nggak akan sembuh-sembuh. Atau mungkin TB, TBC itu juga koinfeksi utama dari ini. Makanya yang penting itu teman-teman harus paham ini virus ini ditularkan melalui apa gitu. Iya, Sehingga iya, nanti kita memang nggak bisa mencet ini Pak Jelan terinfeksi apa enggak Iya, kan langsung kaget ya. Merusak nama baik. Tanpa ini karena ya biasa aja kita biasa aja kalau apalagi kalau misalkan saya penderita dan saya minum obat nggak ada ini nggak ada bedanya dengan Om Heri. Iya. Tapi kalau sejauh pengalaman mungkin ini kan sering bertemu juga mungkin dengan orang dengan HIV dan lain sebagainya. Biasanya sampai tahap mana mereka baru sadar Pak kalau ternyata saya ada HIV positif atau bahkan sampai AIDS gitu. Iya. Kalau dulu orang baru sadar itu setelah sakit. Jadi setelah sakit, diare kok nggak sembuh-sembuh, baru datang ke layanan kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit, kemudian di konseling, testing, positif. Atau mungkin sariawan. Kalau kita sariawan paling kan 1 gitu ya, paling banyak 2. Ini sariawannya bisa penuh sebibir gitu ya. Saya pernah 3 lagi Pak. Tapi udah sembuh sih. Ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini teman-teman Wonosobo Youth Center ini sebenarnya dia punya banyak petugas lapangan. Dia dari tahun 2013 itu disupport dari Global Fund. Dia yang menjangkau teman-teman yang berisiko tertular kayak gitu. Jadi kalau pada masa lalu teman-teman ini akan memberikan edukasi. Ini HIV itu ditularkan oleh virus HIV. Penularannya hanya melalui 3 hal, kontak darah langsung, hubungan seksual, kemudian dari ibu ke bayi. Kalau di masa lalu ada perilaku berisiko, katakanlah misalkan tato dengan jarum yang nggak diragukan kesterilannya, atau tinde yang dulu nggak paham ini jarumnya dipakai bergantian apa enggak gitu, sama teman-teman ini akan didorong untuk ayo testing kayak gitu. Jadi kalaupun nanti terdeteksi nggak sampai sakit. Nah, sehingga ini kan muncul kelihatan dari data temuan kita di Wonosobo. Kalau dulu tuh kita ketemunya itu selalu dalam stadium AIDS sakit ya. Nah, sekarang misalkan di 2024 ini kita sampai hari ini ketemu 76 kasus itu hanya 6 kasus yang dalam stadium AIDS. 76 kasus itu berarti dalam kategori yang HIV. Yang HIV berarti dikurangi dengan 6 kasus berarti. 70. Ya, 70 itu dalam stadium gasik berarti kan. Oke. Ya, artinya itu kan kita kan sudah semakin bagus ini kesadaran dari teman-teman ini. Yang Valia tertarik ini yang tadi terkait penggunaan jarum. Tadi ternyata kan penggunaan jarum nggak cuma penggunaan jarum di rumah sakit ya Pak ya. Tato, tindik, ini Valia tuh habis sulam alis. Ini kepikiran gitu ya. Apakah semua jarum atau hanya penggunaan jarum yang mengeluarkan darah gitu Pak? Ya jarum yang jarum artinya misalkan saya ditindik gitu. Kemudian jarum tindik saya ini dipakai oleh orang lain. Berarti nggak harus si jarum itu habis narik darah gitu ya? Ya harusnya narik darah. Berarti ada darah saya, ada darah, kontak ya Pak ya? Kontak dengan darah yang masuk, yang masuk ke ini. Karena penularannya ya, kalau Valia ya. lewat darah itu ya. Oke. Dikoreksi kalau salah ya Pak ya. Kalau dulu kan kayaknya tuh sangat identik HIV terus sifatnya genetik gitu ya Pak ya. Itu udah pasti nih ntar keturunannya gitu potensinya sangat besar. Betul. Tidak ya Pak ya? Tidak. Jadi ini bukan penyakit keturunan, bukan penyakit yang diturunkan, tapi ini penyakit menular karena virus. Ya. Ya. Jadi emang kalau ngomongin tentang HIV ini bahkan ya stigma dari masyarakat kan masih bermacam-macam ya. Kalau teman-teman dari
WYC sendiri menemukan hal yang sama atau mungkin justru sekarang pandangan orang udah lebih terbuka, Mas? Ya, kalau di teman-teman itu, saya dulu pernah di lapangan itu banyak cerita lucu. Gimana nih? Coba. Terkait tadi pemahaman masyarakat terkait penularan soal HIV. Contoh kayak gini, tadi kan saya salaman dengan teman-teman semua ya. Iya. Tadi sebelum ketemu di sini, saya sudah salaman dengan HIV. Orang yang positif HIV. Oke. Jangan tertular nggak? Oh tidak. Insya Allah enggak ya. Kan salaman tidak menularkan. Takut nggak? Enggak sih kalau Saya sih enggak ya. Gitu. Temen saya mungkin takut ya. Kok kalian diam? Habis ini kita salaman. Nah itu karena kan pemahaman masyarakat terkait Iya. penularan itu belum secara paham dan baik dan benar. Insya Allah kalau masyarakat dan kita udah tahu informasi itu, pasti itu udah tidak takut lagi salaman dengan teman-teman yang ada HIV. Pasti itu. Salaman deh. Siap. Saya salaman juga lah. Salaman 2 kali. Siap. Aman. Itu. Aman. Sudah disampaikan oleh Pak Jenggi. Jadi penularan itu tidak gampang untuk HIV. Iya. Jujur tidak gampang. Banyak syarat. Kalau setahu saya itu informasi itu ada 4. Pak Gih dikoreksi kalau saya salah Gih. Itu namanya EC. Exit, survive, suicide sama enter. Betul Pak. Oke. Ya itu. Jadi ketika ada virus keluar, virusnya itu bertahan hidup, virusnya cukup untuk menularkan, ada pintu masuk, baru ada penularan. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, ya tidak tertular. Tidak menular. Itu. Kalau sepanjang yang ditemui oleh WYC, kira-kira tuh kebanyakan penderitanya tuh usia berapa sih? Dan dia backgroundnya pelajar kah, atau ibu rumah tangga, atau pekerja, atau apa? Kami menemukan itu di usia produktif. Usia produktif Usia itu produktif. sekitar Usia produktif itu 18, 30, 40-an, 18, 40. 18 sampai 40. Ya, 40. Wah, Ya, lagi itu. aktif-aktifnya ya. Betul. Iya kan, explore ya kan. Oke, seperti itu. Pengen nyoba banyak hal. Nah ini juga mungkin makanya WYC tadi sempat cerita banyak ke sekolah-sekolah ya. Iya. betul. Karena Untuk kan edukasi berarti. betul, karena kan misalnya ketemu yang udah positif di umur 18. Itu kan inkubasi virus itu kan 5 tahun dan sampai 10 tahun. Oke. Ketika ditemukan di umur 18, berarti dia potensi ketularan di umur 5 13 tahun sebelumnya. 13 tahun. 13 tahun. Itu umuran berapa? SD kan? Iya. Nah itu. Makanya tetap masuk ke sekolah untuk menginformasikan soal HIV. Emang rata-rata untuk mengetahui dia akhirnya tertular atau tidak memakan waktu cukup lama seperti itu, Pak? Ya karena jadi tadi yang disampaikan oleh Om Heri itu masa inkubasinya panjang 2 sampai 5 tahun. Jadi kalau hari ini saya tertular, kemudian saya tidak menyadari bahwa saya tertular tanpa saya minum obat, maka kekebalan tubuh ini nanti sampai turun sampai saya gampang kena sakit itu antara 2 sampai 5 tahun tergantung masing-masing orang ya. Jadi itu kan waktu yang panjang. Oke, jadi itu salah satu yang bikin HIV ini mungkin dipandang menyeramkan ya Pak ya, karena kita nggak bakal sadar sampai dampaknya udah lumayan parah kan. Mungkin kalau saya nih inget banget dulu sama salah satu ini video klipnya band Naif. Mungkin wah kalau Mas Heri pasti apal banget ya. Tahu, Band tahu. Naif itu emang ngambil Oda, orang dengan HIV/AIDS ya. Dia diceritakan itu jadi model video klip dan akhirnya perjalanan hidupnya dia diabadikan sampai dia meninggal ya waktu itu. Dan itu menjadi salah satu inspirasi juga yang sampai sekarang orang dengan Oda itu tidak harus dihindari ya Pak ya. Kalau di masyarakat Wonosobo deh khususnya, apakah stigma ini masih ada Pak? Jalan melihat. Iya. Stigma ini kita sudah ini ya. Kita berarti sudah 20 tahun Iya. hidup dengan teman-teman penderita HIV. Kita menemukan kasus pertama kali itu tahun 2004. Sekarang 2024. Iya. 20 Berarti kita sudah 20 tahun. Ya, saya sendiri ikut dari awal di pengembangan program ini. Dulu stigmanya luar biasa memang Iya, ya, stigma diskriminasi gitu. Orang takut gitu, dengar HIV itu takut. Kalau kita laporkan kasus kita itu seolah-olah wah udah kiamat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini yang membuat teman-teman yang berisiko atau teman-teman penderita itu dia sembunyi, dia nggak mau datang ke layanan. Dia mau ke klinik layanan counseling testing, dia takut, dia malu. Dia mau ke klinik layanan pengobatan, perawatan, dukungan, dia malu, takut gitu ya. Dia mau membuka statusnya, saya penderita, saya HIV positif itu, mereka takut, nggak berani. Tapi ini dengan kinerja kita yang luar biasa, dengan pemahaman tadi Om Heri menyebut
pengetahuan yang cukup atau kita sebut sebagai pengetahuan HIV yang komprehensif, yang betul, utuh, yang Pak. lengkap itu. Sekarang ini banyak teman-teman kita, teman-teman penderita yang sudah ini berani mengungkapkan statusnya. Oke. Ya, pada pasangan, pada petugas kesehatan, pada ya warga masyarakat yang lain, dan mereka faktanya mendapatkan dukungan. Ini juga memberikan dampak positif karena mereka jadi terbuka. Mereka nggak sembunyi toh. Iya, Jadi mereka mau datang ke layanan, dia mau testing, dia mau mengakses obat itu ya. Dampaknya ya kita semuanya warga masyarakat Wonosobo yang merasakan, karena apa? Begitu stigma ini semakin menurun, mereka mau testing, mereka mau mengakses obat, risiko penularan jadi turun, jadi rendah. Jadi sehingga kita semuanya jadi aman dari risiko penularan HIV. Oke. Untuk beberapa generasi termasuk generasi milenial kayak Valia nih ya Pak, memahaminya. Oh, milenial ya. Betul nih. Ya ketahuan kan ya, milenial gitu ya. Boleh. Orang-orang pada masa dahulu itu menganggap orang yang oda itu adalah orang-orang yang suka jajan doang. Jajan dalam tanda kutip ya, suka jajan di luar gitu. Padahal penularan itu nggak cuma karena hubungan seksual, tapi juga karena suntikan ya Pak ya. Kalau di Wonosobo sendiri, stigma terhadap penderita ODA itu masih ke arah penyebab seksual doang, penyebab hubungan seksual saja, atau juga sudah mulai terbuka, oh ini nggak cuma karena dia gatel nih, atau nggak cuma karena dia suka jajan nih. Kalau gatel mungkin diobatin oleh ya. Garuk digaruk. Jajan di sini perilaku berisiko ya, perilaku ya, berisiko betul. tinggi untuk Bukan cilok, Pak. tertular. Jadi ya dulu memang seperti itu ya, tapi faktanya ibu rumah tangga yang nggak pernah kemana-mana katakanlah ya, paling jauh ke pasar Indo atau ke Rita, banyak juga yang tertular. Artinya ini stigma itu nggak benar juga. Semua orang punya risiko untuk tertular gitu ya. Nah ini yang perlu kita edukasikan, yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Memang ada kelompok yang paling berisiko untuk tertular, yang berisiko sangat tinggi untuk tertular, yang tadi disebut Om Heri sebagai populasi kunci. Itu memang betul, itu memang ada mereka yang paling berisiko tertular, sehingga teman-teman petugas lapangannya Wonosobo Youth Center ini dia setiap hari dia turun ke kelompok-kelompok yang ke teman-teman yang secara sosial agak dimarginalkan itu, untuk memberikan edukasi, kemudian untuk mengajak mereka datang ke layanan untuk mau testing, untuk mau katakanlah kalau positif dia mau berubah, kalau hasilnya negatif gimana mereka tetap mempertahankan perilaku sehatnya, perilaku yang tidak berisiko untuk tertular. Oke, memang akhirnya sudut pandang itu perlu dibuka ya dan diedukasi, karena orang mau mengakui kalau dia penderita akhirnya jadi takutnya dikira wah ini mesti nakal, gitu kan. Belum tentu Ya Pak ya. Tapi di antara itu semua Pak, kalau dilihat sejauh ini penyebab, mungkin beberapa penyebab utama kalau yang di Wonosobo itu asalnya dari mana Pak penyebarannya ini? Kalau Wonosobo paling tinggi tetap ini karena hubungan seksual lain jenis, jadi heteroseksual. Heteroseksual itu tetap menempati porsi yang paling banyak ya. Kemudian yang kedua disusul oleh hubungan seksual sesama jenis, homoseksual itu. Ini yang memang sedang dibongkar oleh teman-teman Wonosobo Youth Center ini. Kemudian yang ketiga yang dari ibu ke bayi. Tapi itu dulu sebelum kita advance dalam pencegahan penanggulangan. Ada juga sedikit untuk ini teman-teman pengguna narkoba suntik. Ya, ini terutama untuk yang kalau Wonosobo sendiri itu kasus untuk penyalahgunaan narkoba yang suntikan itu sangat kecil ya, kecil. Tapi kita kan punya lapas. Jadi setiap 3 bulan sekali kita screening untuk teman-teman yang di lembaga pemasyarakatan itu. Kadang-kadang mereka juga banyak yang dari luar kota juga. Nah itu juga kita punya itu yang dari kelompok pengguna narkoba suntik. Oke, baik. Kembali ke WYC ya, tadi kan ada petugas lapangan yang mengedukasi ya. Itu agendanya atau kegiatannya rutin tiap hari, tiap minggu atau gimana Mas? Setiap hari. Setiap Karena hari? itu sudah tertulis di kontrak juga. Oh, ada kontraknya? Ada surat kontrak kerja ya tadi itu. Jadi Mereka setiap hari. dibayarin dari Global Fund. Ya, betul. Betul. Oke. Jadi setiap hari pulang setiap hari mereka keluar, edukasi, menyampaikan informasi melalui tatap muka maupun lewat virtual. Kalian bisa daftar nggak?
Cari tahu Daftarnya karena ada tahu pendanaannya kan? boleh. Karena setiap tanggal 1 itu sebetulnya kan kali ulang tahun, tapi orang-orang lebih ngerayain HIV/AIDS. Oh, selamat ulang Daripada tahun. Ya ampun. Oke deh. Kalau gitu kita memang di sini baru tahu ya kalau ternyata HIV/AIDS itu nggak semata-mata soal hubungan seksual saja, Iya, tapi iya. juga gaya hidup terkait penggunaan Jarum, jarum, entah itu suntik, tato atau tato, ya. apapun. Karena di zaman saya dulu masih bocil ya, Pak, ya kan belum banyak tahu ya. Bahkan banyak orang yang takut bertukar kayak handuk. Handuk kalau habis dipakai, misalkan ya dipakai temen terus kita minjem handuk. Nah itu orang udah takut, Pak. Iya. Ya, karena zaman dulu takutnya lewat keringet nular, Iya. lewat liur nular gitu ya, Pak ya. Alat makan itu ya. Alat makan. Kolam renang. Tempat duduk juga dulu pernah. Tempat duduk. Iya. Ini apa? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Iya. Oh, itu ya. Iya. Sampai sekarang masih ada Pak yang percaya hal-hal seperti itu, Pak? Saya kira ini sudah jauh ini, sudah jauh menurun, dibandingkan dengan ya 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi yang tadi itu virus ini sangat sulit untuk menular. Jadi dibandingkan dengan virus influenza apalagi COVID itu ya Iya. nggak ada apa-apanya ya. Kan tadi dia harus ada virus yang keluar. Berarti kan ya harus ada yang keluar. Yang keluar ini dia juga harus bertahan hidup dan dia harus survive. Berarti dia harus virus yang hidup. Begitu kontak dengan udara luar dia kan akan mati kan. Berarti meskipun ada yang keluar lewat darah atau lewat cairan kelamin gitu ya. Tapi kalau begitu dia kontak dengan udara luar kan dia akan mati. Berarti dia nggak akan menular. Kemudian yang ketiga jumlahnya harus cukup. Kalau jumlahnya kecil, walaupun dia keluar, dia hidup, jumlahnya kecil, dia nggak akan mampu untuk menular ke orang lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga harus ada pintu masuk. Jadi dia keluar, dia hidup, jumlahnya banyak, cukup untuk menularkan. Tapi kalau nggak ada pintu masuk ke orang lain kan nggak akan menular juga. Ya. Jadi kalau renang sama penderita ya mau masuk lewat mana dia? Nggak bisa dia lewat hidung kan. Oke. Kalau berarti seberapa lama sih Pak dia bisa bertahan cairan itu setelah keluar misalkan? Ya, kalau ininya evidence-nya ya dia harus kontak dengan udara luar. Begitu dia kontak dengan udara luar, karena virus ini hanya hidup pada sel yang hidup, sel manusia yang hidup. Menempel ya. Iya, begitu Jadi dia. kalau dia di udara luar terlalu lama bisa jadi dia mati Dia duluan sudah ya. langsung mati dia. Ya, banyak hal ya. banget ya. Sebenarnya kita udah membahas ini berpuluh-puluh tahun. Iya, tapi tetap menarik aja ya. Tetap menarik buat kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa video. Nanti silahkan kita react bersama-sama ya. Bisa dikomentari terkait video yang ditampilkan. Langsung aja, ini dia Wi-Fi area. Bagi Passwordnya loh. Oke, Wi-Fi area kita bakalan tampilin beberapa video dan bisa jadi ada hubungannya atau bisa jadi dengan hal-hal yang berhubungan tapi agak jauh ya. Ntar ini kita lihat aja langsung ke video yang pertama. Sekarang Anda masih menerima tamu dan saat menerima tamu Anda kerap kali tidak menggunakan pengaman atas permintaan tamu tersebut dan itu memunculkan penularan baru terhadap HIV/AIDS. Sampai kapan Anda melakukan ini? Ya sampai kalau misalnya aku sampai keadaanku udah benar-benar nggak fit lagi, maksudnya udah total terbaring total, udah terlihat dari tanda-tanda udah nggak fit lagi, baru aku berhenti dan itu pun baru aku pengakuan sama orang tua kalau aku kerja kayak gitu. Kan udah ketahuan sakitnya apa, pasti orang tua kan bakal tahu. Ini pun aku sakit tuh orang tua belum tahu, nggak berani ngatain ke orang tua. Dokter sempat mengatakan sudah stadium berapa HIV/AIDS Anda? Aku nggak tanya, aku nggak mau tanya. Kalau aku tanya, sama aja kayak ketakutan kan. Ya, sebenarnya aku nggak tanya, intinya aku tahu gitu. Teman-teman pekerja seksual komersial ini, wanita pekerja seksual ini termasuk kelompok berisiko tinggi tertular HIV, sehingga mereka menjadi salah satu fokus jangkauan dari teman-teman petugas lapangan. Yang dilakukan apa? Dilakukan adalah untuk edukasi. Jadi sebenarnya dia bisa jadi tetap melakukan aktivitas itu, tapi dia tetap bisa sehat tanpa tertular.
Jadi kan ada banyak alat pencegahan gitu ya, misalkan kondom gitu. Jadi dia harus memastikan pasangan seksualnya itu dia harus menggunakan kondom sehingga dia terlindungi gitu. Di banyak tempat teman-teman pekerja seksual sudah tegas no kondom no sex gitu. Jadi kalau nggak pakai kondom, kalau nggak mau pakai kondom ya nggak akan dilayani gitu. Kemudian yang kedua selain pakai kondom ini kita juga punya namanya PrEP. PrEP itu obat untuk pencegahan. Jadi memang jadi misalkan pasangan penderita misalkan ya, dia kan berio sangat tinggi. Atau dia memang tadi seperti video tadi itu dia wanita pekerja seksual gitu ya. Untuk lebih melindungi lagi dia bisa minum PrEP. Ini sedang kita kembangkan di Wonosobo. Ya, kita uji coba di tahun ini ya. 2024. Jadi dengan minum obat ini ya ARV ini dia lebih kuat lagi sehingga ketika ada virus yang masuk dia nggak akan ketularan itu. Memang yang perlu dipahami adalah nggak semuanya itu karena dia mungkin sebagai pekerja seks komersial atau yang lainnya ya. Kadang ibu rumah tangga juga mengalami hal yang sama. Jadi karena komitmen sudah menikah biasanya tetap menikah tapi bisa menggunakan beberapa cara yang tadi disampaikan itu ya Pak ya. Kalau dari WYC sendiri kan tadi sosialisasi ke banyak anak-anak muda. Berarti ada juga dong sesi yang buat mungkin orang-orang yang sudah dengan positif HIV misalkan. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak C itu ada yang namanya PrEP. Kami juga punya target juga untuk yang mengakses PrEP tersebut. Jadi ada juga pasangan-pasangan itu yang meminta obat PrEP. Jadi kami juga tidak hanya menyampaikan informasi tentang penularan, tapi juga untuk soal PrEP. Ini saya punya cerita sedikit. Dulu awal-awal saya di program ini, dulu di Semarang saya tuh ditugaskan untuk turun lapangan di Sunan Kuning. Nah, Sunan Kuning di lokalisasi itu. Saya sempat ngobrol dengan di situ saya ngobrolnya dengan orang luar, pedagang nasi goreng. Nah, itu di situ ngobrol-ngobrol. Di sana itu yang benar tadi yang disampaikan Pak J bahwa no kondom no sex. Kalau ada yang ketahuan tidak pakai kondom, itu akan dia kena penalti. Bagi si pekerja seksnya sendiri. Itu. Jadi di masing-masing kamar disediakan kondom. Jumlahnya berapa? Kalau ada tamu dihitung berapa seperti itu. Dulu setahu saya seperti itu. Nah, jadi kan itu mungkin tujuannya untuk mengurangi penularan dari teman-teman yang bekerja seks tadi. No sex. Berarti lebih baik lagi kalau no merit no sex. Benar. Iya, tapi sebenarnya lebih ke tempat yang seperti itu aja kesadarannya tinggi ya Pak ya. Betul. Kenapa kita yang hidup sehari-hari yang pengennya normal justru kadang kesadarannya masih rendah ya Pak ya. Itu mungkin jadi salah satu perhatian juga Pak ya untuk bisa terus ditingkatkan. Karena katanya WIC juga nggak cuma di Wonosobo kali ya. Iya, tadi jangkauannya sampai ke Banjar, Kebumen dan Cilacap. Pionirnya Wonosobo nih ya. Dari Wonosobo. Ya, saya mau nanggapi dikit terkait tadi kenapa kok yang di masyarakat yang bukan di lokalisasi tapi di masyarakat umum kok tidak memakai itu. Mungkin ada satu faktor, malu beli. Iya juga sih. Betul nggak Mas? Iya. Malu nggak? Kalau saya sih mending nitip ya. Maksudnya dia beli, aku nitip jajannya. Oke, ya. Tuh, kan satu tempat beli. Gitu. Tapi terkait harganya apakah itu terjangkau obat itu Pak? Obat ini kita sediakan. Gratis. Disediakan gratis. Jadi untuk obat HIV lini pertama, ARV lini pertama, kemudian juga PrEP ini disediakan pemerintah secara cuma-cuma. Tapi begitu teman-teman penderita kalau dia tidak patuh minum obat, berarti nanti kan virus ini kan dia punya punya kemampuan mutasi yang sangat dahsyat ya. 100 kali katanya yang evidence yang saya baca itu kemampuan mutasinya itu 100 kali lipat dibandingkan dengan virus COVID-19 gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak patuh minum obat ini, kemudian virusnya jadi resisten itu ya, dia harus minum lini kedua itu, ini dia harus beli sendiri, harganya sangat mahal. Sehingga ini memang juga jadi yang kita selalu ini sampaikan ke teman-teman penderita betapa obat yang disediakan pemerintah ini begitu berharga dan ya berharga untuk diri kita masing-masing, sehingga ya harus diminum secara patuh. Gitu. Ya, kita lanjut lagi.
di video yang kedua. Video yang kedua ini masih penularannya lewat hubungan seks ya. Seksual tadi jangan jajan ya Dek ya. Jangan jajan sembarangan ya. Jajan sembarangan tapi jajan cilok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu berarti tadi sampel darah kah atau gimana sih Pak? Kalau dari ini? Kalau tadi kan dari pesan itu ya jangan jajan sembarangan tuh maksudnya jangan melakukan hubungan seksual berisiko kan berarti kan. Kalau misalkan terpaksa harus melakukan hubungan seksual yang berisiko ya dengan siapapun itu berarti kan harus konsekuen menggunakan pelindung gitu. Pesannya kan harusnya kan itu. Yeah. Kemudian tadi itu ada informasi yang keliru itu di masa video inkubasi tadi. itu, Pak? Masa inkubasinya enggak 2 sampai 4 minggu tapi 2 sampai 4 tahun. Oh, dari virus masuk sampai dengan dia muncul gejala tanpa diobati ya. Tanpa diobati. Kalau dia diobati minum ARV ya masa inkubasinya sepanjang hayat dari penderita itu. Itu tadi berarti jenis tes untuk mendeteksi ada virus atau tidak? Kalau jenis tesnya berarti kita menggunakan ini ya 3 regen ya. Jadi nanti diambil darah ya, kemudian nanti dites dengan regen pertama, kemudian kalau reaktif ditindaklanjuti dengan regen yang kedua dan ketiga. Kalau reaktif berarti dia dinyatakan positif. Oke, Mas Ari, berarti kan ini ada yang bikin konten masih salah juga informasinya, Mas? Ya, kalau saya lihat tadi itu kan itu lokasinya di layanan kesehatan ya. Jadi itu tadi kapan orang HIV ditemukan ketika dia selesai cek VCT namanya, cek HIV itu di layanan. Itu lebih pasti. Jadi datang ke layanan, ada pre-counseling, di-counseling dengan konselor, kemudian diambil darahnya, baru dicek tadi seperti yang disampaikan oleh Pak J. Sampai yang ketiga, dinyatakan positif, kemudian dia akan dilanjutkan dengan post-counseling lagi untuk terkait pengobatan selanjutnya. Seperti itu. Oke. Pak Jalan, itu semua tingkatan layanan kesehatan sudah bisa melakukan atau? Wonosobo semua puskesmas, 24 puskesmas sudah bisa melakukan. Semua rumah sakit punyanya pemerintah maupun yang swasta sudah bisa semua. Ini sudah kita perluas lagi sampai ke klinik Pratama. Klinik Pratama juga sudah mampu, sudah kita latih, sudah kita sediakan logistiknya sehingga semakin dekat. Jadi ini untuk mendekatkan pelayanan. Selain layanan yang berbasis klinik, kita juga ada layanan mobile. Jadi kita menjangkau, kita datang ke teman-teman kelompok-kelompok ini. Kita layanannya mobile. Jadi mereka nggak perlu datang ke klinik gitu. Bisa datang ke rumah gitu ya Pak ya, atau ke tempat lokasi-lokasi yang memang diminta oleh masyarakat. Karena videonya lumayan bikin tegang ya Pak. Habis ini kita bakalan sedikit relaksasi, kita bakalan bermain bersama, ada games, dan gamesnya apa kita juga belum tahu, nanti kita bakalan cari tahu bersama ya. Makanya langsung aja teman-teman, ini dia saatnya buat main bareng Mabarsku. Guys, akhirnya kita beralih ke segmen yang nggak menegangkan ya, tapi ini menegangkan dalam arti lain. Kita pindah ke segmen Mabarskuy, di mana di sini kita akan ngegame bareng sama narasumber dan tentunya juga host ikut mainan ya, Dik. Betul, ya, dan host juga nggak tahu Pak ini mau mainan apa. Deg-degan nih. Iya. Nah, ini biasanya permainannya suka aneh-aneh dan kita udah punya ini juru permainan. Namanya Alexa. Halo semuanya. Halo. Sudah siap dengan permainan hari ini? Dibilang tegang, saya akan melepaskan kembali ketegangan di antara kita semua. Oke, permainan hari ini adalah eja kata. Kirain eja apa gitu. Eja apa? Oke. Eja, karena tema hari ini berhubungan dengan kesehatan,
Jadi kita akan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan penyakit. P. Enggak. Nampaknya cerita nih pakai bahasa istilah-istilah kedokteran nih. Istilah dalam bahasa Sanskerta. Agak jauh ya. Oke, untuk kata yang pertama dimulai dari Valia. Hepatitis. H, E, P, A, P, I, T, I, S. Hepatitis. Salahan pertama ada dari Valia. itu tadi jadinya hepatitis. Ya. Oke, Next. udah pemanasan kan? Iya, udah pemanasan. Udah tahu salahannya di mana Valia? Oke, paham. Kata yang kedua, influenza. Dimulai dari Dika. I, N, F, L, U, N, Salah. N, wah sangat bersaing. Kesalahan bersifat akumulasi. Makanya ini menjadi kesalahan yang terakhir. oh kan M sang, bilangnya N, langsung dua tuh. Tetap salah ya. Ayo. Oke, untuk kata yang ketiga dari Pak Jalan terlebih dahulu menuju Mas Heri, katanya adalah rubella. R, U, B, E, L, A, Salah. Chikungunya. C, I. Chikungunya ada hanya. Aduh, bahasa Indonesia betul ya, bahasa bahasa biologi, bahasa kedokteran ya. Oke. mantap. Kata-kata yang kelima, saya akan memberikan warning untuk berhati-hati dan dipikirkan dengan cermat. Oke. Kata yang kelima dari mana nih? dari Valia dulu. Oke. Dari yang membuat Ke siapa nih, ke aku kan? ke Dika. Oke. Demam berdarah. D, E, M, A, M, spasi, B, E, R, D, A, R, A, H. Yes. Aman, aman. Aman, aman. aku nggak mikir lagi. sudah tahu triknya. Saya siapkan guys. Menjebak kontestasi. Jadi kata jebakan gagal saya akan membuat kata yang jauh lebih susah. Aduh. oke. Dimulai dari Mas Heri terlebih dahulu. Kata selanjutnya tuberkulosis. T, U, B, E, R, spasi, Nampaknya saat saya tidak menyiapkan jebakan. saya pakai spasi kalau sih. enggak ada. Aku lebih bingung itu C atau K ya, daripada spasi ya. Kayak spasi agak jauh ya. Oke, Udah kali. satu lagi. Oke, satu lagi. Satu aja lagi. Kebetulan kali ini khusus yang salah akan diberikan 2 poin. Jadi mari berlomba-lomba untuk menghindari kesalahan. Makin aneh ya. makin sulit ya, makin menegangkan. Kata yang terakhir, AstraZeneca. Dimulai dari Dika. A, S, T, R, A, spasi. Salah. jadi banyak spasi. Kenapa nggak pakai spasi nih? Kok kenapa nggak jebak sih kamu? Kali ini saya tidak menyiapkan jebakan. Sejauh ini akan saya bacakan update skor kesalahan. Oke. merah-merah yang paling salah Pak. Untuk Dika ada 0 kesalahan. Terima kasih, terima kasih. Untuk Valia ada 3 kesalahan. Untuk Mas Heri ada 1 kesalahan. Dan Pak Jalan ada 3 kesalahan. Kita seri Pak. Merah-merah ya. Merah-merah. Kenapa? Merah-merah.
Karena hukuman kali ini cukup menarik, jadi kedua kubu merah akan diminta untuk membuat pantun gombal. Oh my god. Aduh. Bisa dipikirkan terlebih dahulu. A few moments later. Bapak tahu nggak bedanya nyamuk demam berdarah sama Bapak? Apa itu? Kalau nyamuk demam berdarah itu menyedot darah, kalau Bapak menyedot hatiku. Ayo. Pagi-pagi ke Gunung Kembang. Jangan lupa tempe kemulnya. Cakep. Mbak Valia, baju merah kita sama. Cakep. Bisa bantu Pak? Boleh. Oke. Tadi Pak Jai yang ngomong ya. Iya. Tahu nggak bedanya Valia dengan angka 12? Coba Pak, diikutin. Itu Pak. Ayo Pak. Mbak Valia dengan angka 12. Apa tuh Pak? Kalau angka 12 kan tuh ada duanya. Kalau Valia nggak ada dua. Malah pelajaran terharu. Aduh. Oke. Nampaknya cukup sudah permainan kita pada edisi PW Kreatif hari ini. Terima kasih untuk semua kontestan. Saya Alecok pamit undur diri dan Terima kasih ya. Ada aja ya gamenya. Bener, nggak apa-apa. Tapi harusnya dari awal emang duduknya kayak gini lebih pas ya. Pas kayaknya. ya, kita gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang, ya, kita ulang lagi gimana, boleh nggak? Mumpung udah enak Ya, nih. hari ini kita udah ngobrol tentang HIV/AIDS ya. Betul. Tadi juga udah disebutkan penularannya lewat apa saja, kemudian di Wonosobo seperti apa. Tapi sebelum kita pisahan ya, mengakhiri episode kali ini, mungkin ada closing statement yang akan dibagikan, Pak. Iya. Kita bisa mengakhiri pandemi AIDS ini, pandemi HIV/AIDS ini, kalau target globalnya ending HIV/AIDS at 2030, 2030 ya, dengan 3-0. 0 untuk kasus baru HIV, 0 kematian karena AIDS, dan 0 stigma. Untuk menuju 3-0 ini yang harus kita lakukan adalah temukan sebanyak mungkin penderita dalam stadium dini. Berarti untuk kita yang punya perilaku berisiko tertular HIV, maka pada kesempatan pertama harus berani testing. Yang kedua, kalaupun dinyatakan positif untuk 0 yang kedua, tidak ada kematian karena AIDS, berarti kita harus minum obat dan berani patuh minum obat setiap hari seumur hidup kita, karena ARV yang disediakan cuma-cuma oleh pemerintah ini terbukti efektif menekan perkembangbiakan virus sehingga dia dalam jumlah sedikit dan virulensi yang minimal sehingga tidak menular ke orang lain dan kita tetap sehat. Kemudian yang ketiga, untuk 0 yang ketiga, 0 diskriminasi dan stigma, maka mulai hari ini kita harus berani untuk membuang cap negatif stigma pada penderita HIV dan tidak melakukan diskriminasi. Karena dengan demikian, maka para penderita akan berani untuk tampil, membuka diri, datang, memanfaatkan layanan, konseling, testing, pengobatan, dukungan, dan juga perawatan. Bersama-sama kita bisa hilangkan pandemi AIDS dari Wonosobo, dari Indonesia, dari seluruh dunia. Oke, teman-teman dulu. Satu lagi dari Wonosobo Youth Center. Siap. Kira-kira ada closing statement atau pesan yang ingin Ya, disampaikan ke masyarakat? saya lebih langsung ke pesan saja sih. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Oke, Itu betul saja. sekali. Oke. Jauhi virusnya bukan Bukan orang. orangnya. Ya. Yeay. Dan pastinya terima kasih untuk semuanya ya, teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin juga. Spesial di bulan Desember, sekali lagi episode ini kami persembahkan membahas khusus tentang HIV/AIDS, memperingati juga Hari HIV/AIDS sedunia, dan doa kita bersama seperti yang tadi sudah disampaikan, semoga pandemi HIV/AIDS bisa hilang, targetnya 2030. Syukur-syukur sebelum itu kita sudah bisa terlepas ya, Pak ya. Iya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber. Terima Ada kasih Pak banyak Jalan. Pak Jalan, terima kasih banyak Mas Heri
dan akhirnya ini sudah waktu akhir-akhir untuk kita ya menyapa teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mendengarkan bisa dengarkan di Radio Pesona FM setiap hari Minggu jam 8 pagi. Yes. Dan juga bisa tonton langsung di mana, Dede? Langsung aja di YouTube-nya Wonosobo Electronic TV atau Web TV. Di hari Senin nanti bakal ada episode baru setiap jam 3 sore ya. 1 bulan ada 2 video. Jadi silahkan aja langsung cek atau mungkin langsung tonton video sebelumnya juga boleh banget langsung ke YouTube-nya. Akhirnya kita harus pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan inilah dia, Copy Paste.